Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini, hari yang ketiga, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai materi ini, maka saya dahului dengan berpantun. Di sana gunung, di sini gunung, di tengahnya pulau permata. Jikalau dosa sudah menggunung, Ramadanlah penawar obatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema Ramadan adalah bulan BBM. Tapi perlu diingat, BBM bukan bahan bakar minyak. BBM di sini adalah bulan berkah, dan maghfirah. Yaitu Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan ini, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam doanya, beliau senantiasa minta usianya disampaikan di bulan suci Ramadan karena keberkahan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya tanya dulu, apa yang dimaksud berkah itu? Berkah adalah dari kata barokah, yakni berkah ini maknanya adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan-kebaikan. Di bulan suci Ramadan, apapun aktivitas kebaikan kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah. Tapi perlu diingat, bukan berarti kita tiduran terus-menerus. Yang dimaksud tidurnya orang berpuasa adalah ketika orang itu capek, ketika orang itu mengantuk, maka ketika tidurnya itu dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia salah memahami, sehingga ketika berpuasa dia malas-malasan. Puasanya dia gunakan hanya untuk sekedar tiduran saja. Ketika ditegur, kenapa kamu tidur terus-menerus? Dia beralibi, tidur saya kan ibadah, padahal salah. Yang dimaksud tidur ibadah itu adalah ketika kita mengisi tidurnya itu karena ngantuk dan karena capek, bukan karena malas-malasan. Kalau tidurnya orang yang berpuasa saja dinilai ibadah, bagaimana dengan aktivitas? Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, justru di situ mendatangkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan keberkahan, bulan penuh barokah. Yang kedua adalah bulan penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka di dalam beberapa dalil, khususnya adalah hadis Rasulullah SAW, yang pertama bisa menghapus dosa anak Adam, dosa umat Muhammad SAW adalah yang pertama adalah berpuasa. Sebagaimana sabda beliau, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ihtisab, maka dia ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa banyak pun dosanya dia, kalau dia berpuasa karena panggilan iman, berpuasa karena ihtisab, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Oleh karena itu, marilah kita berpuasa ini karena panggilan iman kita, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah qiyamul lail, sholat malam. Ada yang mengatakan sholat tarawih, tapi juga ada yang mengatakan itu sholat tahajud. Baik sholat tarawih, sholat tahajud itu ternyata juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat lail, sholat tahajud, sholat tarawih di malam Ramadan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Pak, bolehkah Pak saya tidak sholat tarawih? Saya mengatakan boleh. Tetapi engkau orang bodoh, karena kita ini orang beriman. Bulan Ramadan Allah telah mengobral ampunan kepada kita, obral maghfirah kepada kita, tetapi kita tidak bisa mengambilnya dengan baik. Itu berarti kita orang yang bodoh. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan kesungguhan, dengan upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah adalah amalan memberikan fator, memberikan buka puasa orang-orang yang berpuasa. Itu juga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala itu sedikit pun, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita gemar memberikan orang berbuka puasa, meskipun hanya dengan makanan kecil, meskipun hanya sekedar dengan minuman air putih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita bersedekah. Bersedekah ini pun sama. Bersedekah itu ternyata juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah menggambarkan, sebagaimana air memadamkan api. Itulah orang yang gemar bersedekah, maka dia diampunkan dosa-dosanya, dibakar dosa-dosanya oleh sedekahnya, sebagaimana tadi api dipadamkan oleh air. Yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Lailatul Qadar. Kita tahu bersama Lailatul Qadar ini adalah Allah turunkan di 10 hari terakhir. Bagi orang yang cerdas, tentu memanfaatkan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus lagi adalah di 10 hari terakhir, maka dia lebih lagi mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Tahukah hadirin yang dimuliakan Allah, berapa 1000 bulan itu? 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Sedangkan kita umat Muhammad ini, sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah, usianya hanya antara 60 sampai 70 tahun. Itulah agar umat Muhammad punya keistimewaan, kemuliaan melebihi umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh rata-rata usianya adalah 800-900 tahun. Maka agar kita lebih mulia dibanding umatnya Nabi Nuh misalnya, maka ada malam Lailatul Qadar yang malam itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Bisa kita bayangkan, ketika satu malam saja kita baca Quran, misalnya 1 juz Al-Quran, kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik, kita qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud dengan sebaik-baiknya, kita bersedekah, maka itu nilainya malam itu lebih baik daripada kita lakukan sepanjang 83 tahun. Kita bayangkan ketika kita hidup, ketika kita mampu meraih Lailatul Qadar 10 kali saja,
maka bisa kita bayangkan 10 kali 83 tahun berarti seperti 830 tahun. Masya Allah. Oleh karena itu inilah umat Muhammad. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan umat Muhammad inilah nanti yang paling banyak mengisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yakni 2/3 dari isi surga adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti ditakdirkan oleh Allah mengisi dari 2/3 surga itu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah mencintai kita, maka rahmat, kasih sayang Allah akan turun kepada kita. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berazam, dengan tekad yang kuat. Semoga kita keluar Ramadan menyandang predikat takwa. Kurang lebihnya sebelum saya tutup, maka saya perlu juga membuat pantun sebagaimana tadi di awal. Hari ini adalah Ramadan ketiga, banyak zikir, rajinlah berdoa. Semoga ibadah puasa diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.